やってんだよ。帰るぞ。こちらの和室使ってください。ハンガーとかも置いてあります。渡すの忘れたからさ。これ。出た時の上司で久しぶりに会おうって。Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang merapikan rambutnya. Wanita itu sendiri bernama Hikari. Di situ tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seorang pria yang merupakan suaminya. Suami Hikari ini bernama Genki. Genki mengatakan bahwa minggu-minggu ini dia belum bisa pulang ke rumah dikarenakan bisnis yang sedang ia kerjakan belum juga selesai. Genki juga mengatakan kalau Hikari tidak perlu khawatir karena dia sudah meminta tolong kepada kakaknya yang bernama Murakawa untuk menemani Hikari di saat dirinya tidak ada di rumah. Jadi diketahui kalau suami Hikari ini adalah seorang pebisnis yang selalu keluar kota untuk mengurus bisnisnya. Di situ juga terlihat Hikari yang merasa sedikit kecewa terhadap suaminya karena selalu meninggalkan dirinya di rumah sendirian. Tak selang beberapa lama, Hikari mendapatkan sebuah pesan dari kakak iparnya. Sang kakak pun mengatakan bahwa dia sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Hikari. Dan sepertinya besok pagi dia baru akan sampai di rumah adik iparnya itu. Scene berganti di keesokan harinya, terlihat Murakawa yang sudah sampai di rumah adik iparnya itu. Sebagai adik ipar yang baik, di situ Hikari pun menyambut dan menyuguhkan segelas minuman untuk kakak iparnya. Karena lama tak berjumpa, mereka pun ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Tapi di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba mata Kurakawa tak sengaja melihat belahan gunung aktif milik Hikari. Karena sangat terpesona dengan adik iparnya itu, Murakawa sampai terkejut ketika Hikari menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh kakak iparnya itu. Di situ Hikari pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menemani Murakawa untuk melihat kamar yang akan ditempatinya karena dia sedang melakukan pekerjaan rumah. Kemudian Murakawa pun mempersilahkan adik iparnya itu untuk melanjutkan aktivitasnya. Tapi tanpa sengaja Murakawa kembali melihat keindahan Hikari di saat dia sedang mengepel lantai. Setelah selesai bersih-bersih rumah, Hikari pun melanjutkan untuk membersihkan dirinya. Namun ternyata secara diam-diam Murakawa mengintip Hikari yang sedang bersih-bersih. Di malam harinya terlihat Hikari yang sedang santai di dalam kamarnya sambil membaca buku. Akan tetapi dia terkejut melihat Murakawa yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dan di situ rupanya Murakawa hanya ingin memberikan oleh-oleh kepada Hikari. Tak lama kemudian, Murakawa pun langsung pamit keluar dari kamar adik iparnya itu. Di situ Hikari sempat merasa heran dengan gerak-gerik Murakawa yang terlihat sangat aneh dan sangat mencurigakan. Namun di sisi lain, dia juga merasa berterima kasih kepada Murakawa karena sudah mau menemaninya di saat dia sedang sendirian di rumah. Tak mau berpikiran yang aneh-aneh, Hikari pun akhirnya memutuskan untuk tidur.
Scene berganti di malam berikutnya, terlihat Hikari yang sedang menemui seorang laki-laki di jalan dekat rumahnya. Ketika Hikari sedang asik ngobrol dengan laki-laki itu, tiba-tiba datang Murakawa yang langsung memarahinya dan langsung membawa Hikari kembali pulang ke rumah. Di dalam rumah, Murakawa kembali memarahi Hikari sambil menunjukkan sebuah kartu nama yang sebelumnya diberikan oleh laki-laki yang ditemui Hikari itu. Murakawa pun kembali bertanya kepada Hikari apa maksud dari Hikari melakukan hal seperti itu di saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Murakawa juga merasa kalau suami Hikari sampai tahu masalah ini, pasti dirinya lah yang akan disalahkan karena tidak bisa menjaga Hikari. Lalu Hikari pun menjawab kalau pertemuan tadi tidaklah disengaja. Dan kebetulan laki-laki tadi hanya sekedar meminta tolong kepada dirinya. Karena Murakawa yang sudah terbawa emosi, akhirnya dia pun merasa bahwa di saat itulah kesempatan baik bagi dirinya untuk menyergap sang adik ipar. Dan tanpa banyak basa-basi, akhirnya Murakawa pun langsung menyergap Hikari di ruangan itu. Di keesokan harinya, terlihat Hikari yang sedang berada di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang Murakawa bersama seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut adalah orang yang sebelumnya ditemui oleh Hikari. Hikari pun dibuat heran kenapa tiba-tiba Murakawa membawa pria tersebut masuk ke dalam kamarnya. Akhirnya Murakawa pun menjelaskan bahwa laki-laki yang ia bawa itu adalah teman satu kantornya. Dan dia menyuruh Hikari untuk melayani temannya itu. Di situ Hikari terlihat hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dari kakak iparnya itu. Scene kembali berganti di keesokan harinya, terlihat Hikari yang sedang membersihkan salah satu kamar di rumahnya. Namun tanpa dia sadari, ternyata di belakang dirinya ada Murakawa yang sedang asik memandanginya. Dan terlihat juga Murakawa yang dengan santainya tengah menelpon salah satu temannya. Dia mengatakan kalau dirinya sedang memandangi Hikari tepat di depannya. Di akhir film terlihat akhirnya si Murakawa ini langsung menyergap Hikari dari belakang. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.